apa kabar semua? Ibu percaya kalian semua dalam keadaan yang sehat dan Ibu selalu berdoa semua yang terjadi bisa cepat selesai. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, terutama kita melewati proses ini dengan baik. Kesempatan ini kita akan belajar bersama, kita akan sharing bersama, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Selamat belajar. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar mengenai hukum-hukum dasar kimia. Setelah mempelajari ini, diharapkan kalian akan mampu memahami hukum-hukum dasar kimia yang berperan penting dalam perhitungan kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menjumpai apa yang disebut dengan perubahan materi. Sebagian dari perubahan bentuk itu disertai terbentuknya zat baru atau yang kita kenal dengan perubahan kimia. Sebagian lagi hanya berupa perubahan tempat, bentuk atau wujud yang kita kenal dengan perubahan fisika. Kedua jenis perubahan itu dapat kita jumpai pada lilin yang menyala. Lilin yang menyala itu lama-kelamaan akan meleleh, namun masih tetap lilin. Yang berubah hanya wujudnya saja. Lilin yang terbakar akan menjadi gas. Selain itu, juga akan menjadi panas dan cahaya atau sejumlah energi. Lilin yang menyala makin lama makin pendek. Lalu apakah lilin itu akan hilang? Jawabannya tidak. Lilin tidak hilang, tetapi berubah menjadi zat-zat baru yang berwujud gas, yaitu gas karbon dioksida dan uap air. Apabila seluruh hasil pembakaran ditampung dan ditimbang, maka masanya sama dengan massa lilin ditambah dengan massa oksigen yang terpakai pada pembakaran itu. Sebelum memulai perhitungan, kita perlu mengetahui apa itu hukum dasar kimia. Kita akan belajar dari beberapa tokoh kimia berikut ini. Kata kuncinya, kita akan mulai dari yang pertama. Itu adalah hukum kekekalan massa. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Yang kedua, hukum perbandingan tetap atau PROS. Perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Yang ketiga, hukum perbandingan berganda atau Dalton. Jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa dan massa salah satu unsur tersebut tetap, perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Yang keempat, hukum perbandingan volume atau Gay-Lussac. Pada suhu tekanan sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi
dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat. Kita akan mulai dari tokoh yang pertama, yaitu Antoine Laurent Lavoisier. Antoine ini lahir di Paris. Dia adalah anak seorang ahli hukum. Dan Lavoisier ini dipandang sebagai bapak ilmu kimia modern dan memulai penerapan metode ilmiah ke dalam percobaan-percobaan ilmu kimia. Dan dia juga salah satu tokoh kimia yang menyelidiki hubungan massa zat sebelum dan sesudah reaksi. Dalam percobaannya, Lavoisier menimbang zat-zat sebelum bereaksi, kemudian menimbang hasil-hasil reaksinya. Dan ternyata dari percobaan tersebut didapatkan bahwa massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu hasilnya selalu sama. Sehingga dari percobaan yang dilakukan oleh Lavoisier ini, dia mengambil kesimpulan yang dikenal dengan hukum kekekalan massa, yaitu massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Tokoh yang kedua itu adalah Joseph Louis Proust. Dia adalah seorang ahli kimia Perancis yang menemukan perbandingan massa suatu zat adalah tetap. Joseph Louis Proust mencoba menggabungkan hidrogen dan oksigen untuk membentuk air. Materi mempunyai massa termasuk hidrogen dan juga oksigen. Nah, dari hasil percobaannya bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Kalian bisa melihat dari tabel di atas terlihat bahwa setiap 1 gram gas hidrogen bereaksi dengan 8 gram oksigen yang menghasilkan 9 gram air. Hal ini membuktikan bahwa massa hidrogen dan massa oksigen yang terkandung dalam air memiliki perbandingan yang tetap, yaitu 1:8. Berapapun banyaknya air yang terbentuk. Dari percobaan yang dilakukannya itu, Proust mengemukakan teori, yaitu hukum perbandingan tetap yang berbunyi bahwa perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Untuk dapat memahami lebih lanjut, kita bisa mencoba beberapa contoh soal berikut ini. Yang pertama, jika kita mereaksikan 4 gram hidrogen dengan 40 gram oksigen, berapa gram air yang terbentuk? Oke, kita coba jawab ya. Perbandingan massa hidrogen dengan oksigen adalah 1:8. Maka perbandingan massa hidrogen dengan oksigen yang dicampurkan adalah 4:40. Oleh karena perbandingan hidrogen dan oksigen 1:8, maka 4 gram hidrogen akan memerlukan 4 dikali 8 gram oksigen, yaitu 32 gram. Pada kasus ini, oksigen yang dicampurkan tidak bereaksi semuanya. Oksigen masih bersisa sebanyak 8 gram. Itu berasal dari 40 dikurangi 32 gram sehingga didapatkan 8 gram. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa massa air yang terbentuk dari 4 gram hidrogen dan 32 gram oksigen. Apa jawabannya? 36 gram? Mari kita lihat. Kita dapat menuliskan sebagai berikut. H2 ditambah dengan O2 akan menghasilkan H2O. Maka yang pertama, perbandingan massanya untuk hidrogen adalah 1 gram. Lalu untuk oksigen 8 gram sehingga dihasilkan 9 gram. Jika pada awal reaksi hidrogen 4 gram,
maka oksigen itu 40 gram. Berapakah air yang akan dihasilkan? Nah, yang bereaksi adalah 4 gram H2O ditambahkan dengan 32 gram. Kita dapat tadi 40 dikurangi 8, maka hasilnya adalah 36 gram. Dan oksigen yang bersisa adalah 8 gram. Hukum Prost dapat dijabarkan lagi. Dapat menentukan kadar unsur atau massa unsur dalam satu senyawa, atau bisa juga untuk menghitung persentase zat dalam campuran. Nah, secara umum untuk senyawa kita bisa menuliskan A, M, B, N. M dan N ini adalah koefisiennya atau jumlah ionnya, ya, sedangkan A dan B itu adalah atomnya. Lalu persen A atau persentase atau kadar atom A dalam senyawa A, B itu adalah massa dikali atom relatif A dibagi dengan molekul relatif dikalikan persentasenya. Nah, atau kita bisa menghitung massa B atau atom B dalam senyawa itu adalah mol dikali dengan atom relatif, ya, dikalikan dengan massanya, massa senyawanya dibagi dengan molekul relatifnya. Ketika kita harus mencari persentase atau persen zat dalam campuran, maka kita dapat menghitung banyaknya zat tersebut dibagi dengan banyaknya campuran dikalikan dengan 100%. Untuk bisa memahami lebih lanjut, kita coba menggunakan contoh soal berikut ini. Berapa kadar karbon dalam 50 gram CaCO3? Diketahui di sini atom relatif untuk karbon adalah 12, atom relatif untuk oksigen adalah 16, dan atom relatif untuk kalsium adalah 40. Kita bisa menjawab, massa dari karbon itu sama dengan atom relatif dari karbon dibagi dengan molekul relatif dari CaCO3 dikalikan dengan massa CaCO3. Maka didapatkan 12 dibagi 100 dikali 50 gram. Hasilnya adalah 6 gram. Jika kita ingin menghitung kadar karbon, maka massa karbon dibagi dengan massa CaCO3 dikalikan 100%. Maka dihasilkan 6 gram dibagi 50 gram dikalikan 100%. Maka hasilnya adalah 12%. Mudah bukan? Dari percobaan ini dapat disimpulkan sifat-sifat senyawa berdasarkan Joseph Louis Prost. Yang pertama adalah tergolong zat tunggal. Lalu yang kedua, sifat-sifat senyawanya itu adalah homogen. Sifat senyawa yang ketiga yaitu dengan cara kimia dapat diuraikan menjadi dua jenis zat atau lebih. Yang keempat, sifat senyawanya terdiri dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Dan yang kelima, sifat-sifat senyawanya yaitu mempunyai sifat tertentu yang berbeda dari sifat unsur penyusunnya, atau sifat unsur penyusun senyawa tidak tampak lagi. Itulah 5 sifat yang didapatkan dari percobaan Joseph Louis Prost yang sudah dilakukan. Tokoh selanjutnya adalah John Dalton. John Dalton adalah seorang guru sekolah dari Inggris yang ahli dalam fisika dan juga ahli dalam kimia. Pada tahun 1803, dia menemukan hukum perbandingan berganda. Dia melakukan reaksi pembentukan air dalam percobaan ini. Komposisi kimia ditunjukkan oleh rumus kimianya. Dalam senyawa seperti air, dua unsur bergabung dan masing-masing menyumbangkan sejumlah atom tertentu untuk membentuk suatu senyawa. Dari dua unsur dapat dibentuk beberapa senyawa dengan perbandingan berbeda-beda. Misalnya, belerang dengan oksigen dapat membentuk senyawa SO2 dan SO3.
Dari unsur hidrogen dan oksigen dapat dibentuk senyawa H2O dan H2O2. Dalton menyediakan perbandingan unsur-unsur tersebut pada setiap senyawa dan mendapatkan suatu pola keteraturan. Sehingga dari percobaan ditemukan bahwa pola tersebut dinyatakan sebagai hukum perbandingan berganda, yang bunyinya adalah apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, massa salah satu unsur tersebut tetap sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Kita dapat melihat contoh berikut ini. Nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa-senyawa seperti N2O, NO, N2O3, dan N2O4 dengan komposisi massa terlihat dalam tabel seperti di bawah ini. Yang pertama, senyawa N2O dengan massa nitrogennya 28 gram, massa oksigennya 16 gram, maka perbandingannya adalah 7:4. Lalu, senyawa NO, massa nitrogennya adalah 14 gram, massa oksigennya 16 gram, maka perbandingannya adalah 7:8. Untuk senyawa N2O3, massa nitrogennya adalah 28 gram, massa oksigennya 48 gram, sehingga perbandingannya 7:12. Dan senyawa N2O4, massa nitrogennya adalah 28 gram, massa oksigennya 64 gram, dan perbandingannya 7:16. Dari tabel tersebut terlihat bahwa apabila massa N dibuat tetap atau sama sebanyak 7 gram, maka perbandingan massa oksigen dalam N2O berbanding NO berbanding N2O3 berbanding N2O4 itu adalah 4:8 berbanding 12 berbanding 16 atau 1:2 berbanding 3 berbanding 4. Oke, tokoh selanjutnya itu adalah Joseph Louis Gay-Lussac. Joseph ini adalah seorang dari Prancis. Dia melakukan percobaan terhadap berbagai reaksi gas dan pada tahun 1809 dia menemukan hukum perbandingan volume. Joseph Louis Gay-Lussac melakukan percobaan dan dia berhasil melakukan percobaan tentang volume gas yang terlibat pada berbagai reaksi dengan menggunakan berbagai macam gas. Kita bisa melihat dalam tabel hasil percobaan yang dia buat. Menurut Gay-Lussac, dua volume gas hidrogen bereaksi dengan satu volume gas oksigen akan membentuk dua volume uap air. Pada reaksi pembentukan uap air, agar reaksi sempurna, untuk setiap dua volume gas hidrogen diperlukan satu volume gas oksigen. Maka dia akan menghasilkan dua volume uap air. Sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Hukum perbandingan volume Gay-Lussac itu V1 per N1 sama dengan V2 per N2 dengan P dan T yang tetap. Keterangannya adalah P itu adalah tekanan gas dan T itu adalah suhu, dan V adalah volume gas dan N itu adalah banyaknya gas. Jadi ini terjadi pada tekanan dan suhu yang tetap. Supaya kita lebih memahami hukum perbandingan volume, mari kita bersama perhatikan data hasil percobaan volume gas yang bereaksi pada suhu dan tekanan yang sama. Berdasarkan data percobaan dalam tabel di atas, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi ternyata berbanding sebagai bilangan bulat.
Data percobaan tersebut sesuai dengan hukum perbandingan volume atau dikenal dengan hukum Gay-Lussac, yaitu pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat. Nah, dari percobaan itu dihasilkan hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac yang berbunyi bahwa semua gas yang direaksikan dengan hasil reaksi diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Itulah tokoh-tokoh yang kita pelajari yang berperan dalam perhitungan kimia, khususnya dalam hukum-hukum dasar kimia. So thank you so much for study with me. Okay, see you next time. Bye.